Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menjelaskan kepada kawan-kawan ya, bagaimana biasanya kalau kawan-kawan pemula dalam Shinso itu belum mengerti masalah tentang oli campur ya kawan-kawan ya. Jadi saya ingin menjelaskan masalah oli campur. Untuk perbandingan oli campur Shinso itu dalam per liternya itu 100 mili. Itu kalau oli 2T itu bisa dibanyakkan kawan-kawan ya, bisa lebih karena dia oli 2T itu cepat panas di mesin. Dan oli yang rekomendasi sebaiknya itu oli 4T atau oli mesin ya kawan-kawan ya. Jadi kebanyakan para Shinso pemula ini tidak mengerti masalah cara takaran pada oli campur ya kawan-kawan ya. Nah, ini saya ingin menjelaskannya. Kalau kawan-kawan punya Shinso baru, itu untuk oli campurnya itu sebaiknya dalam per liternya itu 1 liter kali 6 tutup oli itu kawan-kawan ya. Itu seharusnya pun olinya oli 40 atau oli mesin. Nah, oli mesin seperti Mesran, Federal, Union, dan oli-oli mesin-mesin lain-lain kawan ya. Nah, disitu oli mesin itu membantu untuk mendinginkan mesin juga kawan-kawan. Jadi oli 2T itu sifatnya tampurannya kurang maksimal ya kawan-kawan ya. Jadi kalau pemula itu sering oli campurnya dikasih cuma dalam per liternya cuma 2 tutup, sementara oli 2 tutup itu kurangnya sangat jauh pada keadaan mesinnya, dan keadaan kayu yang dipotong pun kan nggak tentu kawan-kawan, ada yang keras, ada yang lembut. Nah, jadi pas kebenaran olinya kurang atau oli 2T yang dipakai itu biasanya kebanyakan piston dan bloknya baret ya kawan-kawan ya. Nah, jadi olinya kurang itu bloknya baret. Nah, dan akhirnya jim panas. Begitu panas mesin itu ya nggak bisa hidup lagi ngejim. Nah, di sini saya ingin memberitahukan kepada kawan-kawan kalau seandainya mengganti blok itu usahakan beli bloknya yang seperti ini kawan-kawan ya. Bloknya itu di dalamnya ada garis-garis seperti ini. Poringnya memang ada bajanya kawan-kawan ya. Dia bergaris-garis poringnya kawan-kawan ya. Jadi kalau seandainya kawan-kawan itu beli blok yang poringnya ini polos, kilat polos, tidak ada garis-garis seperti apa ini ya, seperti gosokan mata mesin lemer. Itu ini tandanya bloknya ada bajanya kawan-kawan ya, bloknya bagus, ada bajanya, dan dipakai itu bloknya itu bisa ada awetnya. Nah, jadi kalau kawan-kawan dapat ini bloknya, ini juga blok yang biasa kawan-kawan, ini enggak blok yang bagus juga, ini blok yang biasa, cuman diusahakan blok itu dicari yang bergaris-garis, biarpun dia biasa harganya murah tapi dia bergaris-garis. Nah, itu insya Allah dia tetap tahan ya kawan-kawan ya. Tapi kalau kawan-kawan beli blok yang murah tapi dalamnya tidak bergaris-garis, tidak ada garis-garis ini, itu kemungkinan nggak tahan kawan-kawan. Apalagi blok itu langsung dipakaikan oli 2T, nah itu otomatis dipakai sebentar langsung jim lengket, jim panas kawan-kawan ya, jim panas. Jadi sekali panas dia susah hidup kembali. Nah, jadi rekomendasi saya blok yang bisa dipakai itu blok yang ada garis-garisnya kayak gini kawan-kawan ya. Nah, kalau untuk pistonnya terserah mau kayak mana aja, karena kalau piston itu istilahnya sama aja kekuatannya kawan-kawan ya, mau yang bagus mau yang biasa, kalau oli campurnya kurang tetap jim juga. Nah, ini diutamakan bloknya itu garis-garis. Terus yang kedua, pada ring piston ini kalau bisa kawan-kawan cari yang karbon kawan-kawan ya, yang baja karbon. Yang baja karbon itu maksudnya kawan-kawan kalau dijatuhkan ke lantai
dia bunyinya nggak kuat. Nah dah, sedangkan yang untuk membedakan baja karbon sama yang biasa ini kayak gini kawan-kawan ya. Ini kalau yang biasa ini dijatuhkan ke lantai, ini ring ini nih bunyinya nyaring. Nah terus yang kedua, ring ini nggak mau patah. Nah ini ring ini nggak mau patah. Ini contohnya kawan-kawan ya. Ini ring ini nggak mau patah, kita bengkokkan kayak gini pun nggak patah dia. Nah ini nggak akan patah kawan-kawan ya. Nah ini contoh ring yang bukan baja karbon. Nah nih dia nggak patah, jadi ini nggak rekomendasi ring kayak gini kawan-kawan ya. Nih ring ini nggak baja karbon, ini kayak manapun keadaannya dia nggak mau patah. Jadi ini di blok pun nggak bagus, blok cepat baret, dan ring ini pun pada kompresi di saat mesin panas, ring blok ini kaku. Ring ini nih kaku, dia nggak buka di piston, jadi kompresi kurang, nggak rekomendasi juga ya. Jadi untuk ring piston itu diusahakan seperti ini kawan-kawannya. Ini ringnya baja karbon. Baja karbon ini kalau kita bengkokkan ini langsung patah kawan. Nah ini patah ya. Nah ini ringnya langsung patah kawan-kawan, ini tandanya baja karbon. Nah ini kalau jatuhkan ke lantai ini nggak bunyi, nggak ada bunyi nyaring, dia langsung patah. Jadi kalau kawan-kawan yang belum pandai masang ring, kalau kawan-kawan ketemu ring piston yang baja karbon kayak gini, dia langsung patah kawan-kawan ya. Nah itu rekomendasi untuk ring yang bagus, ring baja karbon. Jadi salah pasang sedikit dia patah. Nah ini kalau di mesin ini tahan panas kawan-kawan ya. Ini di mesin tahan panas, mesinnya tahan panas, untuk bloknya pun bisa awet. Karena baja karbon ini pada mesin dia bisa ngembang dan kompresinya pun bisa tahan kawan-kawan ya. Nah jadi rekomendasi saya buat kawan-kawan untuk memilih blok, diusahakan bloknya itu yang ada garis-garis dalamnya kawan-kawan ya, yang bekas garis dalam seperti bekas dilemer, pisau lemer. Nah itu kawan-kawan ya, ini tandanya bloknya ada bajanya. Biarpun hanya setebal kertas tapi ini ada bajanya. Ini kalau oli campur kawan-kawan cukup, ini minimal blok ini tahannya setahun kawan-kawan ya. Nah jadi kalau kawan-kawan beli blok yang cuman asal kilat dalamnya, nggak ada garis-garis kayak gini, itu bisa dijamin paling lama itu 1 bulan, itu paling lama. Kalau ada sebagian kawan-kawan yang nggak ngerti oli campurnya, itu paling hanya hitungan minggu atau hitungan hari. Nah itu kawan-kawan ya. Nah jadi sebaiknya kalau kawan-kawan ingin membeli blok atau piston, itu rekomendasi saya itu yang bloknya yang garis-garis dan pistonnya itu diusahakan ringnya itu bajanya baja karbon. Jadi kalau yang bajanya baja biasa atau ring kawat kalau saya bilang kawan-kawan ya, itu nggak mau patah dia. Nih nggak mau patah kawan-kawan ya. Nah itu nggak mau patah. Nah jadi sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya bukan maksud menggurui, tapi saya ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada kawan-kawan ya. Nah, dan mudah-mudahan pengalaman dari saya ini bermanfaat buat kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.